Makanya kalau nabung saham, jangan pernah lihat cuma setahun 2 tahun. Itu banyak orang menyerah ya di tahun pertama, tahun kedua. Padahal itu dia istilahnya baru nabung nanam benih. Ya, mau mendapatkan buah kan perlu waktu. Perlu waktu. Ya, nah nabung saham itu baru mulai kelihatan atau baru mulai enak itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah itu sudah mulai enak karena hasilnya sudah mulai berlipat. Sekarang ini dengan program pemerintah itu sudah bisa beli perusahaan yang bagus, fundamental yang bagus itu dengan uang 100-200 ribu. Oke. Jadi asal dia bisa menyisihkan sebulan minimal 100-200 ribu itu sudah bisa. Tapi tentunya kalau mau uang, misalnya pengen punya uang 1 M, terus nyisinya cuma 100-200 ribu, ya nyampainya lama banget. Ya. Dan bahkan udah lewat umurnya Pak. Lewat, iya. Makanya at least kalau misalnya pengen punya uang 1 M, ya sisihkan 1-2 juta per bulan. Bahkan sebenarnya makin banyak akan makin bagus. Dan ya. makin cepat memperoleh goal kita ya. Betul. Karena Albert Einstein bilang bahwa the 8 wonders of the world is the compounding interest. Ya. Jadi compounding interest itu kalau kita terjemahkan tuh bunga berbunga atau bunga majemuk ya. Artinya itu kelipatan bunga ya, sehingga maka lama-lama itu kelipatannya akan makin besar. Waktu pertama kali kita nabung saham, kelipatannya 1 jadi 2, 2 jadi 4 kan kecil. Tapi kalau kita hitung terus, begitu 512 loncatannya langsung 1024. 1024 loncatan 2000 sekian. 2048 loncatan 4000 sekian. Yeah. Itu compounding. Makanya kalau nabung saham, jangan pernah lihat cuma setahun 2 tahun. Itu banyak orang menyerah ya di tahun pertama, tahun kedua. Padahal itu dia istilahnya baru nanam benih. Ya, mau mendapatkan buah kan perlu waktu. Perlu waktu. Ya. Nah, nabung saham itu baru mulai kelihatan atau baru mulai enak itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, itu sudah mulai enak karena hasilnya sudah mulai berlipat. Yang kita ajarkan ke members HBC adalah sisihkan 10-20% income ya untuk nabung saham. Tentunya makin besar makin bagus. Tapi at least start dengan 10-20%. Yang nilai sekitar 100 ribuan, 200 ribuan ya Pak ya. Kalau nah, bisa. ketika dia bisa komitmen dan apalagi ketika dia mulai melihat hasil, dia kan pasti akan nabungnya kan makin banyak. Nah, ketika dia mulai menabung itu yang kita ajarkan adalah ketika sahamnya mulai menghasilkan ya, kita bilang target price, ketika dia jual sahamnya, uang itu jangan dibeliin buat ganti handphone, traktir teman. Uang itu di-reinvest. Beli lagi supaya dia menghasilkan compounding. Sambil ketika dia di-reinvest, tiap bulan dia nambah lagi sehingga uangnya makin lama akan semakin berlipat. Karena ada kejadian di Filipina ya, ada mentor saya, dia ngajarin ke pembantunya. Ya, sampai dia nulis buku My Mate Invest in Stock Market. Yeah. Pembantu saya nabung saham ya, dan dua tahun yang lalu bikin tulisan My Mate now is a millionaire. Saya kaget. Wow. Bikin My Mate is millionaire. Kita bayangkan itu pembantu rumah tangga, Pak? Pembantu rumah tangga ya. Bagaimana pembantu rumah tangga dia bisa sampai menjadi seorang milioner? Ya memang di peso kurang lebih milioner itu sekitar 400 juta. Tapi kan pembantu punya uang 400 juta itu luar besar biasa. Banget. Di kita pun juga besar masih sangat ya Pak. Besar. Karena sekarang ini kondisi banyak manajer, bahkan sorry to say direktur yang nggak punya uang sebesar itu. Ya mereka mungkin gaya hidupnya oke, Anda lihat setiap hari di mall, pakainya keren, rumahnya bagus, tapi itu uang punya kantor. Begitu dia pensiun semua diambil ya. Nah, nabung saham itu sebenarnya solusi untuk masa depan. Kita selalu bilang ketika Anda nabung saham, pikirkan masa depan. 2 yang paling penting, yaitu pertama adalah untuk kuliah anak karena biaya pendidikan naik terus. Yang kedua adalah buat uang pensiun ya. Karena sekarang kita ada istilah sandwich generation kan. Sandwich generation. Ya, bahwa kita ini generasi yang kejepit, kita sudah punya keluarga, anak masih kecil, butuh tanggungan, sementara orang tua sudah pensiun. Kita harus biayain hidup mereka. Dan ditambah kita harus mempersiapkan pensiun kita sendiri. Karena pada saat nanti ketika kita udah tua, anak kita ketika dia pensiun umur 60 tahun, anak kita baru umur 30 tahun, dia baru start his life. Dia baru mulai kehidupannya ya. Betul, sehingga sulit bagi dia untuk membiayai hidup kita yang sudah pensiun. Makanya we have to start from now. Ketika pekerjaan itu sudah mulai bisa digantikan sama robot atau AI, berarti itu pekerjaan yang akan hilang. Saya dan istri kita berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik buat anak. Karena kenapa? Karena kita tahu masa depan 10 tahun lagi
anak kita tuh tidak hanya bersaing sama orang Indonesia, persaingannya global. Karena sekarang dunia global, dia bersaing sama orang China, sama orang Amerika, Inggris, dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bersaing sama robot dan AI, Artificial Intelligence. Karena ada banyak pekerjaan yang sudah bisa digantikan sama robot dan AI. Dan mereka nggak demo, Pak. Nggak minta naik gaji. Mereka kerja 24 jam. Ya, Anda mau sehebat apapun, Anda akan kalah dengan mereka. Jadi kita harus mempersiapkan anak kita bukan lagi jadi pekerja, tapi mereka harus jadi punya mindset atau mereka harus jadi siap untuk jadi entrepreneur. Mereka yang menciptakan lapangan kerja. Atau setidaknya mereka mulai nabung saham dari sekarang supaya mereka punya uang ketika mereka start bisnis usia 20 tahun.